Uang itu jangan digenggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe dan silahkan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Nah sahabat, kali ini saya ingin bahas tentang uang ya. Memang tema tentang uang ini cukup menarik untuk dibahas, tetapi yang saya sampaikan di sini adalah sesuai dengan judulnya, yaitu uang jangan digenggam. Maksudnya bagaimana? Mungkin ini sudah pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya ya, tapi saya lupa videonya judulnya apa. Nanti saya akan sertakan linknya di sini ya. Oke. Nah, uang itu jangan digenggam sahabat. Maksudnya jangan digenggam itu bagaimana masalah? Begini, ketika Anda saat ini sedang belum berkelimpahan atau sedang tidak punya uang, atau bahkan Anda sedang minus, punya hutang, lalu Anda mencari berbagai macam solusi, cari pinjaman sana sini misalnya, atau berusaha keras dengan mencoba bisnis baru, bisnis A, bisnis B, bisnis C, dan seterusnya. Dan lantas yang didapatkan adalah kelelahan, kan begitu. Ya, karena seolah-olah kita itu harus ada uang ya. Kalau nggak ada uang, nggak bisa hidup misalnya. Kalau nggak ada uang, nggak bisa tenang misalnya. Kalau nggak ada uang, ya nggak bisa menikmati kehidupan, itu misalnya. Ya memang uang itu penting, tapi bukan segalanya begitu. Sampai sekarang sebenarnya banyak sekali orang itu yang menuhankan uang. Jujur saya sendiri juga terkadang masih seperti itu, karena saya manusia biasa, butuh uang kan begitu. Tetapi kalau misalnya kita terlalu menuhankan uang, apa-apa yang penting uang dan seterusnya, maka yang terjadi adalah kita tidak sadar kita menggenggam uang sahabat. Kalau nggak dapat uang ya sedih, kalau nggak punya uang ya merana. Kalaupun punya uang, mau dikeluarkan atau mau dibelanjakan itu mikirnya lama banget, mempertimbangkannya itu lamanya minta ampun. Intinya adalah seolah-olah sayang kalau misalnya uang sudah didapat lalu dikeluarkan, itu merasa berat ya, sulit untuk melepas begitu. Nah, padahal kalau misalnya kita menggenggam uang, kita ingin sekali punya uang banyak, atau ketika kita sudah punya uang, kita ingin mempertahankannya, jangan sampai uang ini cepat habis, jangan sampai uang ini nanti saya gunakan untuk hal-hal yang untuk memenuhi kebutuhan saya yang tidak terlalu teramal dan seterusnya. Intinya adalah kalau nggak punya uang itu sedihnya minta ampun, kalau punya uang itu mau mengeluarkannya itu susahnya minta ampun, bahkan sedekah itu juga merasa berat, merasa sulit begitu. Kalau misalnya Anda punya perasaan atau punya sikap begitu, artinya adalah Anda sedang menggenggam uang. Padahal ketika Anda semakin menggenggam uang dengan sangat kuat, maka yang terjadi adalah penderitaan ya. Yang terjadi adalah Anda tidak bahagia. Simpelnya begini sajalah. Ini misalnya ya, ini saya anggap uang, lalu saya genggam, dan saya genggam erat-erat ya, saya genggam kuat-kuat. Apa yang terjadi ya, ketika saya genggam kuat-kuat terus menerus, maka tangan saya menjadi pegal, menjadi sakit, bahkan menjadi kram, kan begitu. Ini salah satu contoh analoginya saja sahabat. Sama halnya ketika Anda menggenggam uang, Anda ingin sekali punya uang, lalu
ketika Anda sudah punya uang, Anda sulit sekali untuk mengeluarkannya, padahal itu untuk kebutuhan Anda sendiri. Orang yang seperti ini, orang yang terlalu menggenggam uang, ya, mungkin contohnya saya lah ya. Misalnya saya menggenggam uang. Kalau saya nggak punya uang, kalau saya saat ini sedang pengen banget dapat uang, lalu saya memikirkan berbagai macam cara bagaimana cara saya mendapatkan uang. Kemudian ketika saya pikirkan berbagai macam cara, maka yang terjadi adalah saya merasa tidak nyaman, kan begitu. Ketika ketidaknyamanan ini muncul, maka ya menderita, ya. Nah, atau ketika saya sudah punya uang banyak, lalu saya mikir-mikir, ini kalau misalnya saya keluarkan untuk jalan-jalan, nanti uangnya berkurang banyak. Jalan-jalan kan butuh biaya banyak, kan begitu. Itu misalnya, ya, maka saya menjadi tidak nyaman, ya, saya menjadi menderita, kan begitu. Sama dengan orang-orang yang punya pemikiran anggapan demikian. Loh, masalah kalau misalnya saya punya hutang atau butuh uang, lalu bagaimana cara saya untuk bisa mendapatkan uang? Ya, memang perlu dipikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan terlalu teramat. Karena apa, sahabat? Kalau misalnya Anda sedang tidak punya uang, yang Anda pikirkan adalah bagaimana caranya saya mendapatkan uang banyak, lalu Anda berpikir keras, ya, bahkan Anda mencari informasi sana sini situ dan seterusnya, tetapi bisa saja Anda tidak mendapatkan apa-apa. Yang Anda dapatkan hanya lelah, ya. Yang perlu Anda lakukan adalah, pertama, Anda perlu pasrahkan terlebih dahulu persoalan Anda kepada Allah, ya. Dan tentunya yang kedua, Anda perlu rilekskan dulu diri Anda. Anda perlu tenangkan dulu diri Anda. Anda tidak bisa berpikir dengan baik, dengan jernih ketika Anda pikirannya kemerungsung, hati Anda itu nggak bisa Anda kelola dengan baik emosinya, ya sulit. Yang Anda dapatkan adalah capek, ya. Kemudian Anda minta bimbingan kepada Allah. Begitu saja, sahabat, ya. Dalam kondisi diri Anda tenang, damai, ya, maka yang terjadi adalah entah bagaimana caranya, ya, keajaiban selalu ada. Dan biasanya, dan memang keajaiban selalu datang pada jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang bisa mengheningkan diri, mengheningkan pikiran, mengheningkan perasaannya. Nah, ketika sudah demikian, maka solusi pun bisa muncul. Berbeda kalau misalnya dalam kondisi kemerungsung, dalam kondisi pikiran Anda ruwet, Anda mencari solusi. Semakin Anda cari solusi, maka semakin tidak ketemu. Semakin Anda ingin mendapatkan uang, semakin susah Anda mendapatkan uang tersebut. Semakin Anda terlalu menghemat-hemat uang Anda untuk Anda keluarkan, maka justru malahan sumber-sumber rezeki yang lain bisa saja tertutup. Karena salah satu sifat uang, ya, itu perlu dialirkan. Ya, alirkan saja, belanjakan saja, berikan saja pada orang yang butuh, yang berhak. Baik, itu saja, sahabat. Sekali lagi, yuk marilah kita berlatih untuk tidak terlalu menggenggam uang. Saya sendiri juga masih berlatih untuk sampai saat ini, karena saya juga masih seperti Anda juga, begitu kan. Nah, itulah kenapa kita butuh yang namanya berlatih. Ciptakan kedamaian, ketenangan, keheningan diri. Saya selalu doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala urusan serta hajat Anda. Sekian dari saya. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda share link video ini ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya.
Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.